Dia dengan lembut berkata, "Begitu saya pergi, saya meminta tolong kepada saudara kedua untuk mengirimkan pil obat ini ke Kekaisaran Jiama dan secara langsung menyerahkannya ke tangan Cailin." Cailin, Ratu Medusa ya? Xiao Li sedikit terkejut ketika mendengar nama ini. Namun, untungnya dia juga menyadari hubungan antara Cailin dan Xiao Yan. Karena itu, dia mengangguk. Dia dengan hati-hati meletakkan pil obat itu ke dalam cincin penyimpanan miliknya. Dia berkata, "Kakak ketiga, tolong yakinlah bahwa saya secara langsung akan mengirimkan pil obat ini ke tangan Cailin." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ketika mendengar kata-kata Xiao Li. Dia berkata, "Selain itu, kamu harus terus melakukan kontak dengan kakak pertama. Aliansi yang berkembang di dalam Kekaisaran Jiama. Dengan Cailin menjaganya, Aula Jiwa akan merasa sulit untuk menandu aliansian kecuali para ahli yang sebenarnya terlibat. Setelah kekuatan gerbang Xiao meningkat di masa depan, kita akan dapat menduduki timur dan barat bersama dengan aliansian. Pada saat itu, kedua paksi kita akan mendominasi wilayah barat laut ini." "Iya dong," Xiao Li mengangguk. Dia memandang Xiao Yan dan bertanya, "Kapan kamu akan kembali setelah pergi kali ini?" Xiao Yan terdiam ketika mendengar kata-kata Xiao Li. Dia segera menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Aku tidak tahu." Xiao Li pelongo-pelongo ketika mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia berkata, "Kapan kamu akan pergi?" "Besok," ucap Xiao Yan. Xiao Li tanpa sadar tertawa ketika mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia perlahan maju dan dengan kasar memberi Xiao Yan pelukan. Tangannya menepuk pundak Xiao Yan sambil berkata, "Adik kecil, jaga dirimu baik-baik. Ingat kata-kata kakak pertama, klan Xiao tidak bisa hidup tanpamu. Penyelamatan ayah juga adalah sesuatu yang hanya bisa kamu capai." Mendengar suara Xiao Li tiba-tiba menjadi serak, mata Xiao Yan tanpa sadar memerah. "Kakak kedua, kamu juga harus berhati-hati," ucap Xiao Yan. Kemudian, sinar matahari yang hangat turun dari langit dan bersinar di pintu masuk akademi dalam. Sekelompok kepala manusia yang ramai bergerak di sana. Banyak tatapan memandangi bukit kecil di luar pintu. Beberapa sosok berdiri tegak di tempat itu. "Penatua pertama, kakak kedua, tidak masalah mengirim kami ke tempat itu." Xiao Yan memandang Penatua Su Qian dan Xiao Li di pintu masuk sebelum sekali lagi memandang Wu Hao dan banyak siswa akademi dalam di belakang. Dia tanpa sadar tersenyum dan berbicara dengan santun. Melihat wajah Xiao Yan yang dipenuhi dengan senyum hangat, Penatua Su Qian merasa agak malu. Dia berkata, "Ada cukup banyak manusia jahanam di sana. Xinlan juga belum mencapai kelas doang dan tidak bisa terbang. Karenanya, kamu harus menggunakan binatang ajaib ini untuk menggantikan langkah kakimu." Sosok hitam besar membawa teriakan elang perlahan turun dari langit setelah suara Penatua Su Qian terdengar. Sosok hitam itu mengepakkan sayapnya yang besar menyebabkan pohon-pohon kecil di sekitarnya ambruk. "Terima kasih banyak, Penatua pertama." Hati Xiao Yan juga merasakan kehangatan saat dia melihat binatang ajaib ini di depannya. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum kepada Penatua Su Qian. Setelah mengatakan semua ini, Xiao Yan tampaknya tidak mau tinggal lama dalam suasana perpisahan yang penuh haru ini. Tubuhnya bergerak dan muncul di atas binatang ajaib. Dokter peri kecil Jian dan Xinlan juga mengikuti di belakangnya. "Xiao Yan, hati-hati dalam perjalananmu." Xiao Li sekali lagi berteriak keras ketika dia melihat binatang ajaib yang perlahan mengepakkan sayapnya. Xiao Yan mengangguk ke arah Xiao Li sambil berdiri di atas kepala binatang ajaib yang sangat besar itu. Tatapannya segera melihat semua orang di bawah. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya. "Ketua, semoga perjalananmu menyenangkan." Raungan keras dan jelas tiba-tiba terdengar dari pintu masuk akademi di bawah saat binatang ajaib perlahan naik ke langit. Xiao Yan menoleh dan melihat sejumlah anggota dari gerbang Fan berteriak dengan wajah sedih. Xiao Yan tersenyum. Dia menanggupkan tangannya ke arah semua orang di bawah sambil tertawa. "Percayalah, saya pasti akan kembali. Semuanya, saya yakin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Jika itu ditakdirkan, mari kita bertemu di dataran tengah." Sementara tawa Xiao Yan perlahan-lahan muncul turun dari langit. Binatang ajaib di langit sudah berubah menjadi titik hitam dan dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Cukup banyak orang yang merasa sedih dari sisa suara yang ditinggalkan Xiao Yan. Penatua Su Qian menarik pandangannya. Dia menoleh dan melihat Xiao Li di sampingnya sebelum tersenyum dan berkata, "Tidak perlu khawatir. Mengingat karakter Xiao Yan, dia juga akan dapat bertahan dengan sangat baik bahkan di dataran tengah. Dia adalah kebanggaan klan Xiao saya." Xiao Li tersenyum. Kata-katanya mengungkapkan kebanggaan.
Saya percaya bahwa dia juga akan menjadi kebanggaan Akademi Jianan. Penatua Sukian tertawa keras. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju Akademi Dalam. Sementara dia berjalan, dia berkata, "Saya benar-benar tidak tahu seperti apa situasinya jika anak kecil itu bertemu kepala sekolah di dataran tengah. Hehe." Mendengar tawa aneh penatua Sukian, orang-orang di pintu masuk akademi tanpa sadar pelongo-pelongo. Mereka merasa agak bingung ketika mereka berbalik dan mengikuti. Sementara itu, binatang ajaib yang sangat besar mengepakkan sayapnya di langit yang jauh ketika penghalang cahaya menyebar dari tubuhnya. Xiaoyan berdiri di belakang binatang ajaib dengan tangan di belakangnya. Tatapannya perlahan mundur dari arah Akademi Dalam yang sudah menghilang dari pandangannya. Dia juga merasa sedih karena harus pergi. Apakah kita benar-benar membawa gadis ini? Dokter peri kecil di samping tampaknya menyadari kesedihan Xiaoyan saat ini. Dia berbicara dengan lembut, mengubah topik pembicaraan, sementara matanya menatap wajah kecil Jian yang bersemangat di sampingnya. Xiaoyan juga menarik perhatiannya kembali ketika dia mendengar kata-kata dokter peri kecil. Dia melihat Jian dan berkata dengan tak berdaya, "Penatua pertama meminta saya untuk membawanya." Dia mengatakan bahwa beberapa rahasia yang terkait dengan tubuhnya yang sebenarnya mungkin terungkap di dataran tengah. Aku saat ini di kelas Do Huang. Jangan bilang kalau kamu khawatir aku akan menjadi beban. Meskipun percakapan Xiaoyan dan dokter peri kecil sangat pelan, itu masih didengar oleh Jian. Matanya langsung melebar saat dia mendengus marah. Xiaoyan dengan lembut mengusap kepala Jian sambil tersenyum. Dia tidak berdebat dengannya. Sebaliknya, pandangannya menatap Xinlan dan berkata, "Kamu harus menunjukkan jalan selanjutnya." "Iya dong." Xinlan tersenyum dan mengangguk. Pandangannya mengabaikan tempat itu sebelum berbicara. "Jika kita ingin mencapai dataran tengah, kita perlu mencapai kota yang disebut kota Cakrawala. Dari tempat itu, kita akan dapat menggunakan lubang cacing untuk menuju ke dataran tengah." Lubang cacing? Nama asing ini menyebabkan Xiaoyan terkejut. Xinlan tanpa sadar menutup mulutnya dan tertawa ketika dia melihat keterkejutan di mata Xiaoyan. Sedikit info cuy, lubang cacing adalah rahasia aneh di dataran tengah. Itu dibuat oleh elit Doujun menggunakan kekuatan spesial untuk menghubungkan dua lokasi yang berbeda. Jarak dari wilayah sudut hitam ke dataran tengah akan membutuhkan banyak waktu, setidaknya setengah tahun untuk menempuh jarak. Namun, jika seseorang menggunakan lubang cacing, ia hanya akan membutuhkan waktu 1 bulan. Selama penerbangan ini, Xiaoyan meningkatkan pemahamannya tentang dataran tengah dari obrolannya dengan Xinlan. Dataran tengah memang berbeda dari tempat lain. Lubang cacing, hal seperti itu tidak pernah ada di wilayah sudut hitam. Xiaoyan di atas binatang ajaib tanpa sadar memukul mulutnya dan tertawa setelah mendengar Xinlan berbicara tentang lubang cacing. Menghubungkan dua titik spesial yang jauh membutuhkan kontrol yang sangat tepat atas kekuatan spesial. Sangat sulit bagi siapapun selain elit Doujun untuk melakukannya. Dokter peri kecil mengangguk, nada suaranya berisi keterkejutan. Lubang cacing hanyalah salah satu daerah spesial di dataran tengah. Setelah kakak Xiaoyan tiba di sana, kamu akan dapat secara pribadi mengalaminya. Xinlan tersenyum ketika dia berbicara. Siapa paksi terkuat di dataran tengah? Xiaoyan mengangguk. Dia merasa ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya. Paksi-paksi di dataran tengah terpecah belah. Saya hanya mengetahui beberapa paksi manusia dan saya tidak tahu banyak tentang suku binatang ajaib atau ras lainnya. Xinlan merenung sejenak sebelum berbicara. Di dataran tengah, paksi manusia dibagi menjadi 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 paviliun. 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 paviliun. Xiaoyan perlahan mengulangi kata-kata ini di mulutnya. Dia sedikit terkejut dan bertanya, menara yang satu ini seharusnya merujuk ke menara Fil kan? Ya, menara itu mengacu pada menara Fil. Adapun aula, itu mengacu pada aula jiwa. Xinlan menatap Xiaoyan dan berbicara dengan lembut. Aula jiwa? Kata-kata sederhana itu langsung menyebabkan wajah Xiaoyan menjadi marah. Niat baku hantam yang membara muncul dari matanya. Aula jiwa sangat misterius di dataran tengah. Orang biasa mengalami kesulitan bertemu dengan seorang anggota aula jiwa. Lupakan markasnya. Ada beberapa orang yang bahkan tahu tentang beberapa cabang mereka. Meski begitu, aula jiwa masih bisa berperingkat sama dan berdampingan dengan menara Fil. Ini cukup untuk mengatakan seberapa menakutkan kekuatan tersembunyi itu. Xinlan mengangguk. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan basotannya.
Kakak Xiaoyan, aku tahu bahwa kamu memiliki dendam dengan aula jiwa. Namun, demi keselamatanmu, saya menyarankan kamu untuk bertahan dan mencapai titik di mana kamu dapat benar-benar menanduknya. Bagaimanapun, bahkan Menara Pil tidak mudah melakukan kontak dengan aula jiwa. Harus diketahui bahwa 3 kepala besar Menara Pil adalah ahli legendaris yang masuk peringkat 10 besar bahkan di dataran tengah. Meskipun begitu, 3 kepala besar sangat takut pada kepala misterius aula jiwa. Menurut rumor yang beredar, 3 kepala besar Menara Pil pernah diam-diam baku hantam dengan aula jiwa. Tidak ada yang pernah mendengar tentang hasil baku hantam itu. Xiaoyan diam-diam mengangguk mendengar saran Xinlan. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menahan niat baku hantam di dalam hatinya. Bagaimana dengan 2 sekte 3 lembah 4 papiliun? Xiaoyan mengubah topik pembicaraan dan bertanya. Yo yo yo. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya. Nyalakan tombol loncengnya, hantam-hantam like-nya, dijamin pecah HP bapak kau. Akhir kata, saya ucapkan bye.